Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Septiawan dari Prodi Ekonomi Syariah A. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu materi tentang rohan. Jadi dalam Islam sendiri itu sebenarnya banyak sekali jenis transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan uang. Salah satunya adalah rohan. Lantas sebenarnya apa sih rohan itu? Mari kita bahas. Oke, di sini saya menggunakan PowerPoint untuk mempermudah saya dalam menyampaikan materi. Kembali ke topik, apa sih rahan itu atau rohan itu? Jadi rohan adalah menjamin hutang dengan barang, di mana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengan barang tersebut atau dari hasil penjualannya, atau untuk sekarang bisa disebut sebagai gadai syariah. Para ulama sendiri berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, masih banyak sekali orang yang melalaikan masalah syarat dan rukun dari gadai ini, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui hukum dasar dari gadai tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dasar hukum dari rohan. Dasar hukum rohan sendiri ada 3, yakni ada Al-Quran, lalu ada As-Sunnah, dan Ijma. Yang pertama ada dasar hukum Al-Quran. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaknya ada barang yang dipegang. Dalam terjemahan ayat di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan berpergian dan hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi hutang piutang, kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya suatu bukti lain sebagai sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan suatu benda atau barang yang seharga sebagai jaminan yang dapat dipegang atau hutang. Lalu yang dasar hukum kedua ada As-Sunnah. Ini dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, pernah membeli makanan dengan baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dasar hukum ketiga ada Ijma. Para ulama telah bersepakat bahwa ran atau gadai itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya. Demikian pula dengan landasan hukumnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, apa sih sunnah dan ijma itu? Jadi as-sunnah adalah ajaran Islam didasarkan pada sikap, ucapan, tindakan, dan cara Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupannya. Lalu untuk ijma sendiri adalah kesepakatan para mujtahid muslim atau ulama besar terhadap hukum syariah pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah SAW wafat. Oke, untuk yang berikutnya ada persamaan dan perbedaan antara ran dan gadai konvensional. Yang pertama ada persamaan. Jadi persamaannya itu ada di sisi hak gadai atas pinjaman uang, lalu yang kedua adanya agunan sebagai jaminan utang, lalu tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, lalu juga biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pembeli gadai. Sekarang untuk perbedaannya, sebenarnya apa sih bedanya itu? Jadi gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga untuk menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Sedangkan ran dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Jadi itu perbedaannya. Lanjut ke mekanisme operasional rohan. Mekanisme operasional rohan dapat dijelaskan sebagai berikut. Melalui akad rohan, nasabah menyerahkan barang bergerak kepada pegadaian. Selanjutnya, penggadaian bertanggung jawab untuk menyimpan dan merawat barang tersebut di lokasi yang telah tersedia oleh pegadaian. Dalam proses menyimpan ini, timbul
berbagai biaya seperti biaya investasi untuk tempat penyimpanan, lalu ada biaya perawatan, dan juga biaya keseluruhan proses kegiatan. Karena adanya biaya-biaya tersebut, Pegadaian berhak untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah. Jumlah biaya sewa ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pegadaian dan nasabah. Hal ini diakui sebagai bagian yang sah dari mekanisme operasional Pegadaian Syariah untuk memastikan kelangsungan layanan dan perawatan barang yang diserahkan oleh nasabah. Untuk selanjutnya ada syarat rohan. Ini syarat yang pertama, jadi ada 3 syarat. Ini akid, sihat, dan marhun bih. Itu yang pertama ada akid. Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah, yaitu orang yang telah syah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz. Tapi tidak disyariatkan harus balik. Dan untuk yang kedua ada sigat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sigat dalam rohan tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Lalu yang ketiga ada marhun bih atau hutang, yaitu hak yang diberikan ketika melaksanakan rohan. Ke implementasi rohan dalam perbankan. Oke, di sini warnanya agak kurang jelas ya karena warna hitam. Oke, di sini implementasi rohan dalam perbankan ada 4. Yang pertama itu adalah penyerahan jaminan. Nasabah menyerahkan barang berharga, emas, perhiasan, kendaraan, dan lain-lain sebagai jaminan kepada bank. Lalu ada penyaluran dana. Setelah penilaian terhadap nilai jaminan, bank akan menyalurkan dana kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada pelunasan. Nasabah wajib melunasi hutang beserta biaya-biaya yang terkait setelah lunas. Jaminan akan dikembalikan. Lalu yang keempat ada beban prestasi. Jika nasabah gagal melunasi hutang, bank berhak menjual jaminan untuk menutupi tunggakan. Kita masuk ke resiko dari rohan. Ini singkat saja, resiko rohan ada 2. Ini ada resiko tak terbayarkan hutang nasabah atau biasa disebut sebagai beban prestasi. Yang kedua ada resiko penurunan nilai aset yang ditahan rusak. Yang terakhir ada bentuk pelaksanaan rohan. Mungkin ini agak sedikit panjang ya. Jadi ada bentuk pelaksanaan rohan sendiri ada 2, yakni ada rohan ikrar atau rasmi dan rohan hiyazi. Untuk yang pertama ada rohan ikrar atau rasmi. Itu barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Contohnya ada Ichigo memiliki hutang kepada Chat sebesar 10 juta. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Ichigo menyerahkan hanya BPKB mobilnya kepada Chat secara rohan ikrar. Jadi walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada Chat, namun mobil tersebut tetap berada di tangan Ichigo dan dipergunakan olehnya untuk keperluan sehari-hari. Jadi yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil yang dimaksud, mobil tadi. Lalu yang kedua ada ran hiyazi. Bentuk ran hiyazi inilah yang sangat mirip sekali dengan konsep gadai konvensional, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rohan ikrar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rohan hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Jadi mobil tadi itu sepenuhnya dikuasai oleh sang kreditur. Oke, mungkin sampai di sini saja video saya kali ini. Untuk ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.